Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insya Allah. Yang fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini, Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3, Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini, fase di mana umat Islam dizolimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa yang digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun, dan Allah, siapapun yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suriah sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Kemudian apa lagi? Juga dalam sebuah hadis yang juga kuat dan sahih, Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya, muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kuali yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj. Bukan memerangi, tapi dalam hadis ini kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat. 2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glacier yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi insyaallah taala bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan, resesi keuangan, krisis moneter global, di mana yang akan dipakai nanti kembali adalah emas. Sekarang tahu harga emas berapa? Sekarang tahu harga emas berapa? Siapa bilang 700? Buka, tanya sama Mbah Google. Buka di situ berapa harga antam sekarang? Menembus 800 sekarang ini. Masya Allah. Ini yang tertinggi dalam sejarah emas antam, ya. Emas-emas yang ada di muka bumi terus melesat. Bukankah sebelumnya tahun yang lalu saya sudah sampaikan, wahai Bapak Ibu, kalau ada rezeki beli emas, ada nggak saya katakan itu? Karena Nabi sudah menggambarkan demikian. Nanti kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai harta yang beredar, sebagai jual beli kalian nanti di akhir zaman, menggunakan emas. Kenapa Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka sudah bisa memprediksi uang kertas yang mereka cetak suka hati ini tak lama lagi akan dibuang menjadi kertas-kertas yang tak berharga. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Saya yakin Amerika pasti baca hadis Nabi kita.
Saya yakin Yahudi pasti baca hadis Nabi tentang akhir zaman. Saya yakin dunia baca hadis tentang Nabi, karena Allah sendiri berfirman, mereka sebenarnya benar-benar beriman kepada engkau, hai Muhammad, tetapi karena kebusukan hati mereka, kedengkian mereka, yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam tapi mereka pelajari karena mereka percaya. Mereka sangat percaya, dan mereka pelajari itu, dan mereka mempersiapkan. Emas gila-gila mereka kumpulkan sekarang. Orang Tiongkok saja sebelum kejadian virus corona, sejak 2018 akhir penuh full 2019, mereka sudah intens membeli emas, rakyatnya beli emas, dan yang beli emas itu sudah banyak yang mati sekarang. Hong Kong sudah lama menarik dana-dana mereka di bank-bank yang ada, dan mereka beli emas. Jepang, negara-negara besar, Cina apalagi, Amerika, Eropa, negara-negara besar ini semuanya pada berebutan membeli emas. Saya peringatkan pada kita semua, ayo beli emas. Karena uang kertas yang ada, apalagi apa namanya, rencana keuangan ke depan itu, mata uang yang beredar, uang digital semua ya, Bitcoin dan sebagainya, ini semua takkan pernah sukses. Saya ingatkan, belilah emas, emas akan terus naik. Dan terbukti sekarang. Bagaimana kira-kira emas ke depan? Demi Allah akan jauh lebih gede, sehingga harta uang kertas ini nggak ada harganya. Bapak kalau ada uang sekarang disimpan di bank, Bapak akan merugi. Tarik dana itu, belilah emas. Kita ada gaji simpanan, daripada disimpan dalam bentuk uang, lebih bagus belikan emas. Ibu ada simpanan apa, Bu? Belilah emas, 1 kilo, 2 kilo, cukuplah simpanan. Mental orang miskin kayak ini nih, dibilang 1 kilo, 2 kilo pada ketawa. Tak apa-apa, ada duit, ada simpanan, belilah emas. 1 koin, 2 koin, 1 gram, 2 gram, silakan. Emas bentuk batangan, emas berbentuk perhiasan, atau koin dinar, silakan, belilah. Kita sebentar lagi sama-sama akan menyaksikan yang punya pegangan emas akan memiliki kemampuan bertahan lebih lama, dan yang tidak memiliki pegangan emas, daya tahannya sangat terbatas. Semoga ibu-ibu yang suka nabung-nabung, kalau yang ada yang masih ditabung ya, alihkan cepat dengan emas. Bapak-bapak juga demikian. Kalau bapak punya aset-aset, sebaiknya aset-aset itu sekarang diemaskan. Itu lebih aman dan lebih selamat. Semoga bermanfaat.